Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul fadail antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tasfahu aman zolamaka. Para hadirin, para santri pondok pesantren Sabilun Najah dan para alumni juga pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa diberikan oleh Allah taufik hidayah, dan semoga kita juga selamanya mendapatkan ridho, magfirah dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam keadaan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat-sehat, selamat, berkah, dan tambah soleh, tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri, para hadirin, para alumni dimanapun berada, ada hadis tadi yang berbunyi afdalul fadail antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa tasfahu amman dolamaka. Ini ada biasanya istilahnya itu keutamaan dan sesuatu yang lebih utama lagi. Jadi tingkatannya yang utama nih di atas atau utama lagi. Ada yang utama, ada utama lagi. Mungkin istilahnya yang ini adalah yang super begitu. Manusia pun juga ada yang biasa-biasa, yang baik, ada yang terbaik. Dalam hadis ini mencerminkan sesungguhnya akhlak adalah segalanya. Kalaupun bahasanya afdalul fadail antasila man qata'aka wa tu'ti man haramaka, ini intinya adalah akhlak sebetulnya. Jadi betapa pentingnya akhlak untuk kita semua, para santri terutama, dan siapapun juga. Memang orang pasti menyenangi akhlak yang bagus, siapapun orangnya, dan tidak mau diperlakukan dengan akhlak yang tidak baik, siapapun juga orangnya. Maka dengan demikian kita senang dengan akhlakul karimah, maka kita pun harus mempunyai akhlak yang karimah. Bahkan akhlak karimah itu adalah akhlaknya Rasulullah. Sampai Rasulullah diutus ke bumi ini adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, dari akhlak jahiliyah kepada akhlak yang penuh dengan cahaya keimanan dan cahaya keislaman, alam yang terang benderang, yang dulunya alam yang gelap gulita, yaitu dengan akhlak-akhlak qobihah, akhlak-akhlak yang tidak ada nilai-nilainya, dalam arti tidak nilai kebajikannya. Maka dengan demikian kita coba pada hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa orang yang seutama-utamanya manusia, yang luar biasa ini tentunya adalah orang yang bersilaturahim kepada orang yang justru memutuskan silaturahim. Jadi bersilaturahim kepada orang yang memutus silaturahim. Mungkin dengan kata-kata yang mudahnya, dia bersilaturahmi kepada orang yang tidak pernah bersilaturahim kepada dia. Dia berkunjung kepada orang yang tidak pernah berkunjung kepada dia. Nah, satu itu. Yang kedua, wa tu'ti man haramaka, memberi kepada orang-orang yang tidak pernah memberi. Ini ada keluarga misalnya, ada keluarga yang keki, dia kalaupun dapat rezeki apapun juga sama kita nggak pernah ngasih.
Nah, kita ini kalau mempunyai hati yang luar biasa, pasti bahkan dia diutamakan. Ini diutamakan nih, kasih yang banyak lagi. Kenapa? Dia sama kita nggak pernah, tapi kita sama dia harus bersikap lebih baik lagi. Kenapa? Sebab kita dengan dia, kita tidak punya apa-apa. Artinya tidak punya kesalahan, tidak punya hati yang tidak baik. Kalaupun dia kepada kita berbuat yang tidak baik, itu urusan dia dengan Allah. Nah, akhirnya kita berbuat baik kepada orang, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Kita bersilaturahmi kepada orang yang justru dia sebetulnya memusuhi kita bahkan. Yang ketiga, watasfahu aman dolamaka, maka dia juga sangat memaafkan orang-orang yang zalim kepadanya. Nah, ini tentu sebetulnya suatu hal yang istimewa karena memang sulitnya luar biasa. Kita jangan memaafkan, meminta maaf pun kalau salah susah. Apalagi kita memaafkan orang yang susah, yang salah kepada kita. Sudah mendolimi kita, sudah menyakiti kita, minta maaf lagi kan sekurang-kurangnya. Tapi tidak bagi orang yang punya hati yang istimewa. Dengan mudah, siapapun yang minta maaf, aku maafkan dan sudah selesai permasalahan. Urusan dengan Allah, urusan dia. Dengan kita sudah selesai. Karena kalau lihat Allah juga Ghafur Rahim. Kenapa kita gak bisa memaafkan? Kalau ada orang yang bersalah, minta maaf. Kita maafkan. Itu kelas. Kalau yang paling parah, minta maaf, gak dimaafkan. Kelas yang agak naik sedikit, minta maaf, dimaafkan. Yang paling hebat, gak minta maaf pun, dia maafkan. Luar biasa. Itu adalah sebetulnya akhlak kita seorang muslim seperti begitu mestinya. Akhlak seorang mukmin itu seperti begitu. Akhlak santri itu seperti begitu. Jadi dia mempunyai hati yang benar-benar welcome. Orang lain memusuhi kepada kita, biarkan saja. Kita jangan ikut-ikutan memusuhi dia. Karena dia musuh kita, biarin aja. Dan dia bukan musuh kita. Dia bukan musuh kita. Kita punya anggapan bahwa dia bukan musuh kita. Pasti kita akan kepada dia tidak ada rasa sakit hati. Tidak akan ada rasa dendam atau hasud. Kenapa? Walaupun dia kepada kita berbuat apapun juga, kita enjoy saja. Kenapa? Saya kepada dia nggak ada apa-apa. Saya baik-baik kepada dia. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kita kadang-kadang kan bersalah, minta maaf pun susah ogah. Nah, apalagi orang salah kepada kita, minta maaf, kita juga akan sulit memaafkannya. Itu pun gangguannya. Nah, jadi ini masih kelas-kelas biasa. Kalau minta maaf dimaafkan. Hebat lagi, gak minta maaf pun aku maafkan. Gak minta maaf pun aku maafkan. Luar biasa. Nah, ini adalah sebetulnya akhlak-akhlak ini, akhlak-akhlak yang istimewa. Memang akhlak-akhlak yang istimewa itu akhlak-akhlaknya para nabi, akhlaknya para rasul. Kalau kita ingin menjadi umatnya Rasulullah, menjadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW, kenapa kita tidak meneladani akhlaknya Rasul? Rasul itu akhlaknya dari lahirnya sampai ke dalamnya itu sama. Karena begini, akhlak itu sebetulnya sesuatu hal perlakuan yang baik yang bukan karena pengaruh yang lain. Misalnya kita menolong orang itu gak ada yang nyuruh. Dari hati kita menginginkan untuk menolongnya tanpa ada kepentingan. Mungkin judulnya karena Allah Ta'ala aku tolong dia, karena Allah Ta'ala aku bantu dia. Nah, itu sebetulnya itu yang disebut akhlak itu sebetulnya. Nah, kita kadang bantu orang juga disuruh dulu, tolong nak aku bantu deh, ini berat nih, tolong bawain ini ya, tolong pikulin ini ya. Nah, dia mau. Nah, maunya dia sebetulnya bukan akhlak dia. Artinya bukan akhlak asli dia. Dia mau kan disuruh. Baik-baik dia. Hanya menurut konsep akhlak, pada dasarnya itu bukan akhlak. Akhlak itu adalah suatu kebajikan yang datang dari sanubarinya yang sangat dalam sekali. Itu yang disebut dengan akhlak karimah. Akhlak yang terbaik. Memang manusia hatinya senantiasa bersifat sportif. Maaf, kalaupun pencuri ditangkap, diinterogasi, kamu mencuri ya? Pasti dia mengatakan tidak, hatinya pasti iya. Kita bohong, pasti ininya berusaha
blak-blak, tapi hatinya yakin. Hati itu seringkali dia jujur. Maka ada pepatah mengatakan, kalau hati dengan bibir seringkali tak senada, lain hanya hati dan mata seakan seirama. Kalau mata dengan hati suka satu jalur nih, tapi kalau giliran hati dengan bibir nih yang suka sering ngawur nih. Apa di hati dengan bibir tidak sama itu. Maka itu mencerminkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Akhlak itu jujur. Dia berani mengatakan benar karena memang benar. Makanya diberikan isyarat di dalam matematika, ada min kali min, plus kali plus kali min kali plus min. Itu kan isyarat. Min kali min plus, yang salah disebut salah, benar. Kemudian plus kali plus lah. Kalau yang benar disebut benar. Nah, parah itu yang ini. Min kali plus min, yang salah disebut benar, salah lah. Atau plus kali min, ya min, yang benar pun disebut salah, ya juga salah akhirnya. Nah, ini rumus sebetulnya kalau kita hayati, kita resapi, mendidik kepada kita supaya kita berlaku jujur. Jujur itu adalah bagian daripada akhlakul karimah. Dan kejujuran adalah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang sudah sampai kepada nilai ketakwaan kepada Allah, Masya Allah. Jadi orang yang bertakwa jujur. Kalau orang jujur itu merupakan suatu tangga untuk meraih predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal takwa itu sudahlah tingkatan yang tertinggi, baik di dunia juga di akhirat. Maka dengan demikian, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka itulah orang-orang yang seringkali jujur. Jujur itu dari luarnya kepada dalamnya, dia berlaku akhlaknya karimah. Ada kan yang kamuflase nih, berpura-pura jujur, berpura-pura baik, akhirnya dia nipu, akhirnya dia merugikan. Nah, ini bukan akhlak, itu hanya kamuflase saja, seolah-olah berpura-pura seperti berakhlakul karimah. Maka ada yang hadis yang mengatakan, justru yang paling berat timbangannya di akhirat adalah asqala fi mizanil abdil mu'mini yaumal qiyamah min husnil khuluqi. Yang paling berat nanti di akhirat timbangannya adalah akhlak yang mulia. Dalam kita kepada Allah akhlaknya bagus, juga kepada sama manusia akhlaknya bagus, kepada hewan pun dia berakhlakul karimah. Maka kalau dia bisa berakhlakul karimah dengan semua alam, maka benar-benar dia adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Kalau kita berakhlakul karimah dengan Allah, ya kita melaksanakan perintah Allah. Sampai-sampai orang yang takwa itu Allah angkat harkat martabat setinggi-tingginya. Yang paling mulia di sisi Allah orang yang takwa. Nah, syaratnya kita ingin meniti ketakwaan kepada Allah, jujurlah, berakhlak karimahlah. Ini akhlaknya para rasul, ini akhlaknya para anbiya, dan akhlak yang baik itu adalah akhlaknya ahli surga. Mulai dari sikapnya, mulai dari gerakannya, mulai dari bahasanya, mulai dari pakaiannya, dia senantiasa berakhlakul karimah, baik kepada sebayanya, baik kepada yang di atasnya, atau bahkan kepada siapapun juga, dia senantiasa berakhlak yang baik. Dia berusaha untuk menjaga sesuatu yang terbaik supaya siapapun yang berpapasan dengan dia mempunyai kesan yang positif. Supaya apa? Minimal menjadi doa-doa kebajikan yang bermanfaat untuk kehidupan. Para santri yang berbahagia, para alumni dimanapun berada, alhamdulillah kita yang pertama ini kita usahakan dimanapun kalian berada, akhlak adalah segalanya. Siapapun pasti merindukan akhlak yang karimah. Orang apapun juga pasti merindukan akhlakul karimah. Dan kita pun ternyata sama, pasti mengharapkan akhlakul karimah dari semua alam ini.
Maka dengan demikian kita harus terlebih dahulu memberikan akhlakul karimah kepada sekalian alam, khususnya kepada sama manusia, supaya kita pun nanti mendapatkan pengaruh-pengaruh positif dari alam sekitar kita, termasuk dari manusia. Saking bersihnya akhlak kita, hati kita, maka insya Allah akan diberikan kemudahan dalam segala upaya kita, dalam segala usaha kita. Kenapa? Karena banyak yang mendoakan yang bersifat positif, insya Allah. Para santri, sekali lagi, maka utamakan kita harus berakhlakul karimah kepada orang tua. Kamu jangan berkata yang tidak baik sampai mengatakan pun kepada orang tua, kamu dosa. Maka berkatalah dengan bagaimana layaknya seorang anak kepada orang tua. Jangan jadi kalian anak yang durhaka. Kenapa? Rugi dunia akhirat, naudzubillah. Kiranya hanya itu saya sampaikan, dan mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi para santri dan para alumni. Sekali lagi, akhlakul karimah adalah segalanya dan insya Allah membawa berkah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.